konsumsi makanan, saya akan menjelaskan teknisnya. Jadi ini Bapak Ibu wali murid ya semuanya ya, dengan Bapak Ibu guru mungkin ya. Iya Pak Ahmad ya. Ya betul Bu ya. Jadi data yang dibutuhkan adalah nanti ada beberapa kali waktu yang ditentukan oleh peneliti, di mana Bapak Ibu perlu mencatat. Jadi ini put record namanya ya, merekam, mencatat apa yang dikonsumsi putra-putri Bapak Ibu secara detail lengkap dalam 1 hari penuh, gitu ya, dari pagi bangun tidur sampai malam sebelum tidur. Nah, nanti mungkin perlu beberapa kali perekaman atau pencatatan makanan yang dikonsumsi. Nah, makanan yang dikonsumsi itu meliputi minuman juga, jadi semuanya. Nah, cara mencatatnya, yang pertama tentunya jenis makanannya atau jenis minuman. Misalnya pagi bangun tidur minum susu misalnya kebiasaannya ya, minum susu 1 gelas. Nah, tolong disebutkan kuantitasnya atau jumlah yang dimakan atau diminum putra-putri Bapak Ibu semua. Karena kami nanti harus menghitung total kalori, total zat gizi yang diperoleh dari semua makanan minuman yang dikonsumsi itu. Nah, kami menghitungnya dari mana? Dari data jenis dan jumlah. Itu ya. Jadi, jenisnya disebutkan misalnya susu sapi segar 1 gelas. 1 gelas besar atau gelas kecil sebutkan. Nah, lebih bagus lagi kalau tahu volumenya, misalnya gelas 250 mili atau 200 mili atau 150 mili begitu ya. Jadi kalau misalnya susu bubuk yang digunakan juga sebutkan susu bubuk merek apa, takarannya untuk setiap minum berapa, apakah dalam 1 gelas itu 2 sendok makan atau 3 sendok makan. Jadi nanti kami akan mengkonversi menjadi jumlah kalori berdasarkan jumlah makanan atau minuman itu. Kemudian makanannya misalnya nasi. Nasi sebutkan nasinya berapa banyak. Misalnya 1 centong sedang atau tidak penuh, atau setengah centong atau 1,5 centong gitu nggih. Jadi harus detail. Kemudian sayur misalnya, misalnya sayur bayam, sayur bening bayam, di situ diberi keterangan 1 mangkok atau 1 sendok sayur kecil, 1 sendok sayur besar. Jadi banyaknya makanan ini penting sekali untuk kami nanti menghitung kecukupan gizinya atau jumlah kalorinya, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan banyaknya, dan juga kalau sayur bayam bening juga diberi keterangan sayur bayamnya itu hanya bayam saja atau ada wortelnya atau ada komponen lainnya, misalnya diberi labu siam misalnya, bayam dan labu siam atau apa gitu. Jadi seperti itu. Kemudian nanti lauknya, lauk juga disebutkan, misalnya telur lauknya. Sebutkan telur itu seberapa banyak, apakah 1 butir atau setengah, atau kalau misal Bapak Ibu membuat telur dadar untuk sekeluarga, itu telur dadar misalnya 3 butir dibagi jadi 4, ya disebutkan dari 3 butir telur dibagi menjadi 4 potong, dan putra-putrinya memakan 1 potong gitu ya. Jadi seperti itu. Memang ini agak merepotkan Bapak Ibu, tapi itulah nanti tujuan kami untuk mengetahui berapa banyak kalori yang dikonsumsi oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Itu. Kemudian termasuk snack, makanan selingan, itu juga harus dicatat. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu, ini kan sudah putra-putrinya sudah agak besar ya, kalau nggak salah kelas berapa Pak Ahmad? Kelas 4, 5 ya? Jadi kalau Bapak Ibu pas putra-putrinya diajari juga untuk melaporkan apa yang dimakan ketika Bapak Ibu tidak bersama mereka. Kan nggak mungkin seharian penuh ngetutke putra-putrinya kemana-mana gitu ya. Tetapi mereka
diberitahu supaya hari itu memberitahu Bapak Ibu apa yang dimakan. Misalnya jajan sosis bakar 1 gitu ya. Sosis bakar 1 atau jajan cakwe 1 porsi gitu ya. Itu nanti tolong putra-putrinya sebisa mungkin diminta untuk melaporkan. Termasuk es teh gitu. Karena es teh itu menyumbang kalori banyak dari gulanya. Es teh 1 porsi, 1 gelas gitu misalnya. Kemudian jajan es krim. Nah, termasuk es krim itu kalorinya tinggi. Itu ya, termasuk permen apa berapa butir. Nah, ini memang agak reveal gitu, tetapi ini nanti informasi penting untuk kita mengetahui seperti apa sebenarnya pola konsumsi anak-anak kita. Begitu, J. Kalaupun nanti ada yang terlupa 1-2 ya nggak apa-apa, nanti toh kita akan ada pengulangan. Tetapi usahakan selengkap mungkin setiap hari di mana pengambilan data itu dilakukan. Gitu. Nanti ada beberapa kali, jadi nanti akan dibuat rata-ratanya begitu. Seperti itu cara pencatatannya. Jadi terdiri dari, kalau pas harinya kan kemarin sudah ditentukan Bu Nani, saya lupa harinya apa, hari Rabu dengan hari apa gitu ya. Itu nanti kalau pas waktunya pencatatan ya dari pagi bangun tidur sampai mau tidur itu semua yang dikonsumsi dicatat. Seperti itu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan lebih dulu dari Bapak Ibu? Mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo Bapak Ibu. Sudah cukup jelas ya? Ini acara ini juga saya rekam. Nanti akan saya upload di YouTube. Seandainya kemudian ada Bapak Ibu yang pengen mengulang melihat apa saja sih tadi lupa begitu, itu nanti bisa melihat versi YouTube-nya gitu. Kemudian kalau rencana kami sih nanti mahasiswa akan share nomor. Nanti di sini saya share nomor mahasiswa saja. Jadi nanti Bapak Ibu wali murid bisa langsung kontak sendiri ya. Silahkan mahasiswa yang bertugas mengisi di kolom chat ya. Sebutkan nama, terus tempat sekolahnya di mana dan nomor HP ya. Itu adalah nomor WA dari mahasiswa. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan ke Bu Yani. Apakah sudah jelas Bapak Ibu cara pencatatan konsumsi makanan? Monggo Pak Usul saja Bapak. Silahkan Bapak. Pak Arman. Ini yang cek dulu. Bu, model pencatatannya cukup. Pak Tarsius dulu, Pak Tarsius. Silakan. Dicatat saja atau dengan difoto ya untuk setiap harinya baik pagi, siang maupun sore atau malam itu cukup dicatat jenis makanannya saja atau dengan disertakan dengan fotonya. Terima kasih. Ya monggo Pak Ahmad, kalau itu yang menjawab Pak Ahmad. Kalau saya untuk menghitung. Kalau kami sih menghendaki dicatat dan difoto Bapak. Jadi pada saat orang tua itu misalnya difoto begitu, kemudian di bagian bawahnya dicatat misalnya nasi dua entong, lauk ikan 1 biji dan seterusnya begitu. Jadi ada keterangan dari foto tersebut begitu. Oh baik ya. Itu selama 3 hari berturut-turut ya Pak ya? Harinya rencananya lompat-lompat Bapak. Jadi ini juga sekaligus untuk Bapak Ibu semua informasinya. Jadi pengambilan datanya itu di hari Selasa, kemudian hari Kamis,
dan hari Sabtu. Jadi ada selang-selang Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi tidak berturut-turut. Ada selang sehari tidak begitu. Oh ya, baik, baik. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih juga Pak Tarsius. Silakan yang lain. Jadi Pak Yohanes, monggo Pak Yohanes Suminto. Silakan Pak Yohanes. Terima kasih waktunya. Sama dengan Pak Tarsius Sukarman tadi, di foto memang saya mau tanya itu. Yang kedua, untuk informasi permintaan data, mohon dari koordinator jangan mendadak. Karena orang tua itu pasti tidak selalu standby. Sekali lagi, mohon nanti koordinator andai kata minta data, jangan mendadak. Terima kasih. Jadi, terima kasih Pak Yohanes. Kemudian untuk periode surveinya itu akan dilakukan kapan? Tanggal berapa? Nanti kita akan umumkan kembali via dari mahasiswa kepada wali kelas, nggih. Nanti karena sebenarnya jadwalnya sudah kita tentukan, tapi sesuai pesan dari Pak Yohanes tadi, kita tidak akan main dadaan. Jadi kita akan memberi beberapa hari sebelumnya, kita akan umumkan supaya orang tua siap-siap dulu. Kemudian yang lebih penting lagi, mohon para orang tua tidak kemudian karena ini mau ada survei terus kemudian dienek-enek begitu ya. Jadi istilahnya kemudian yang biasanya makan menggunakan katakanlah ikan begitu, telur atau tempe begitu. Terus karena ada survei dari pagi sampai malam daging semua. Tidak perlu seperti itu. Jadi yang kami harapkan justru data yang sebenarnya, yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak. Kalau memang anak-anak itu tidak pernah, karena Bapak Ibu tidak suka istilahnya anak-anak makan es krim karena istilahnya ada alergi atau apa, ya sudah jangan diberi es krim begitu. Pokoknya seperti biasanya Bapak Ibu menyiapkan makanan untuk anak-anak begitu. Tambahan dari saya Pak Ahmad. Kalau tadi ada foto kan, mestinya Bapak Ibu kan memotret makanan itu kadang sebelum dimakan gitu ya. Jadi kalau nanti ada sisa itu tolong dilaporkan juga dari makanan yang tadi, porsi yang disiapkan, kemudian oh ternyata sisa gitu aja nggak apa-apa, nanti kami yang memperkirakan itu sudah dimakan berapa persen begitu. Ya, jadi kalau seumpamanya tapi sebenarnya kemungkinan kalau ada sisa kemungkinan kecil ya. Jadi untuk tadi seperti yang saya sampaikan tadi, mohon anak-anak makan seperti biasanya. Karena kalau seperti biasanya mestinya habis ya Bapak Ibu ya. Jangan terus kemudian ini karena mau ada survei, jatahnya biasanya satu piring terus digawe 1,5 piring gitu. Sehingga akhirnya anak tidak habis. Jadi seperti biasanya saja begitu. Baik Bapak Ibu, ini pemberitahuan dari Bu Nani selaku Ketua Peneliti. Rencananya kita akan mengambil data dari Bapak Ibu semuanya itu mulai hari Kamis depan, tanggal 3 Juni, kemudian jadi mulai hari Kamis tanggal 3 Juni, kemudian hari Sabtu tanggal 5 Juni, dan hari Selasa tanggal 9 Juni. Jadi 3 hari, tapi lompat-lompat tanggal 3, tanggal 5, dan tanggal 9. Oke. Nanti sebelum kalau mendekati hari H, itu nanti dari pihak mahasiswa akan memberitahu supaya Bapak Ibu bisa bersiap-siap.
Ini juga mahasiswa sudah menyampaikan nomor WA. Jadi untuk yang Ayu Kusumawati yang bertugas di daerah di SD Tarakanita Magelang, itu nomor WA-nya di 08122782791. Kemudian yang Vero ini yang bertugas di Salatiga 0895390667760 dan seterusnya. Mohon Bapak Ibu bisa mencatat nomor WA dari mahasiswa tersebut. Kemudian nanti pada saat melaporkan itu tinggal foto terus langsung kirimkan saja ke WA tersebut begitu. Langsung saja. Jadi kalau bisa mohon bisa disampaikan putranya namanya siapa, kemudian kelas berapa, terus langsung foto, kasih keterangan di bawah. Ikan 1 biji, nasi 1 entong, tahu 1 biji, begitu. Gitu nih, Bapak Ibu. Nanti kalau semuanya habis makan, terus kemudian si anak kemudian beli es krim, es krimnya difoto dulu, 1 biji es krim. Kemudian habis itu si anak bikin susu, difoto susunya langsung kirim ke mahasiswa 1 gelas susu, begitu, dan seterusnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Yang punya tadi lewat bagaimana? Yang apa, Bapak? Untuk pengisian kuesioner itu lewat bagaimana Google Form, teknisnya? Bapak. Pengisian kuesioner. Ya, lewat Google Form, nanti linknya akan dibagikan ke wali kelas, nanti kemudian dari wali kelas dibagikan ke orang tua, peserta didik, ke anak-anak masing-masing. Kemudian untuk pengisian Google Form, kami mohon Bapak Ibu tidak membantu, tidak membantu, karena itu tidak ada penilaian, jadi nilainya nanti dapat 100 atau tidak, sama sekali tidak. Kami mohon nanti anak-anak bisa menjawab apa adanya, begitu. Satu contoh misalnya, ketika anak ditanya berapa kali kalian makan dengan cara membeli, begitu. Nanti mungkin orang tua, lah saya nggak pernah masak begitu, dan seterusnya. Jadi tidak, pokoknya intinya tidak perlu dibantu. Nanti kecuali maksudnya anak ingin tahu tentang beberapa istilah, ini maksudnya apa sih? Nah, mungkin bisa diberi penjelasan oleh orang tua, tetapi tidak dibantu. Ini jawabnya kudunya sing iki gitu, tidak perlu. Biar anak menjawab sendiri. Halo, halo. Ya, silahkan Ibu. Halo. Silakan. Halo, jelas? Iya, sudah terdengar, Bu. Kalau anak itu, kalau dia centong sendiri, nasinya semua dia makan sendiri, kadang-kadang kita masak sayur segala macam, dia nggak mau makan. Saya calin gitu ya, dia goreng telur sendiri gitu. Gimana itu? Ya, yang dilaporkan apa yang dimakan saja, Bu? Iya, caranya orangnya mah dia nggak mau makan itu, nggak mau makan sayuran, biar aku masak sayuran kayak ikan, dia nggak mau, maunya telur, kentang, ikan agar gitu makanannya. Ya, nggak masalah, maksudnya apa yang dimakan saja yang dilaporkan, bukan apa yang Ibu sediakan. Jadi kalau dia makannya cuma nasi sama telur, ya udah itu aja di foto, dilaporkan begitu. Oh ya, makasih. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Jadi silakan, jadi kembali ke yang tadi ya, Bapak Ibu,
tidak perlu diada-adakan begitu. Pokoknya apa yang dimakan ataupun diminum oleh anak, yaitu yang dilaporkan. Begitu. Jadi anak juga jangan terus kemudian, ayo cepat makan, ini mau difoto loh, begitu. Jangan seperti itu. Jadi pokoknya kebiasaan anak seperti apa, ya sudah, itu aja yang dilaporkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya sudah cukup nih. Nanti kalau misalnya ada hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu menghubungi mahasiswanya masing-masing. Jadi kalau monggo Bu Yani. Kan ini saya pribadi ya belum tahu bahwa untuk takaran makan satu centong itu kan kadang-kadang ada centong yang gede, ada centong yang kecil, ada. Nah, itu satu. Keduanya, karena anak kami ini tadinya kan obesitas. Jadi memang banyak mengurangi gula dan karbohidrat. Nah, itu apa nggak ada pemberitahuan atau pengajaran sedikit tentang ini loh yang dibutuhkan anak-anak itu setidaknya, jadi kami jadi tahu, oh anakku kebanyakan karbohidrat, kebanyakan gula, dan harus banyak protein dan sebagainya, seperti itu. Terima kasih. Sampun. Monggo Bu Yani dulu mau menjawab atau Ya, Bu Elizabeth, untuk saat ini berat badannya sudah normal atau masih obes, Ibu? Bu Elizabeth? Kalau sekarang tingginya 152, beratnya 42, masih ideal ya. Tapi kami kan masih tetap menjaga pola makannya itu supaya tidak terjadi obesitas lagi. Kemarin obesitas sekali, seperti itu. Nggak apa-apa Ibu. Jadi nanti karena kami saat ini yang kami lakukan adalah penelitian tentang pola konsumsi anak. Jadi dengan berbagai kondisi yang ada ya laporkan saja apa adanya. Kemudian tentang edukasi gizi untuk anak obesitas, ya itu saya kembalikan ke peneliti apakah akan mengadakan itu atau tidak gitu, karena itu butuh waktu khusus ya. Atau selama ini memang sudah didampingi oleh dokter atau nutrisionis untuk terapi gizi untuk putra atau putri Bu Elizabeth gitu. Kalau sudah ada pendampingan dari tenaga medis, entah itu dokter atau nutrisionis, ya tetap jalan saja apa adanya begitu Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Elizabeth. Jadi untuk masalah kembali ke yang tadi, pokoknya apa yang dilaporkan adalah yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak Bapak Ibu. Entah seperti apapun kondisi putra dari Bapak Ibu. Kemudian dalam kasus-kasus tertentu seperti yang dialami oleh Ibu Elizabeth, insya Allah nanti setelah penelitian ini sudah selesai, kita itu bagi Bapak Ibu yang menghendaki untuk melakukan konsultasi secara khusus, kami akan sangat terbuka untuk membantu Bapak Ibu. Begitu nggih Bapak Ibu nggih. Cuman untuk khusus untuk penelitian yang akan kita lakukan, kami mohon data yang dilaporkan adalah data yang selama ini dikonsumsi oleh anak-anak begitu, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Yang biasa selama ini dikonsumsi, begitu saja. Jadi, apakah masih ada yang lain? Buku, Pak. Sekali lagi, jika nanti ada
pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu bisa langsung menghubungi via anak-anak mahasiswa kami ya, yaitu di Triayu untuk wilayah Magelang, kemudian Veronica untuk wilayah Salatiga, kemudian Septina Dia Larasti untuk wilayah Semarang, dan Tanto Bektiadi untuk wilayah Jogja. Jadi bisa langsung menghubungi kita. Nomor WA-nya sudah disampaikan di chat, silahkan bisa dicatat. Saya kira karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya kira pertemuan kita di siang ini kami cukupkan. Terima kasih. Ini masih ada yang bergabung. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru wali kelas yang sudah berkenan mengkoordinir ini semua. Kami sangat berharap bantuan dari Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan penelitian ini. Kemudian pada Bapak Ibu semuanya, bagi yang karena ini kebetulan kok ya ada 1-2 yang gabungnya baru saat ini, jadi istilahnya kan cuma dapat ekornya aja. Bagi yang ingin bergabung lagi, istilahnya sebenarnya ya acaranya ya sama, mengulang seperti ini, tetapi mungkin pengen bergabung dan nanti kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum tersampaikan, Bapak Ibu bisa gabung kembali pada hari Sabtu besok, ya. Sabtu ini jam 11 acara yang sama, kita akan bertemu kembali dalam acara ini. Cuman memang kalau yang hari Sabtu jam 11 itu untuk wilayah Magetan, Wonogiri, dan Surakarta. Tetapi bagi Bapak Ibu yang kepengen gabung lagi, silahkan. Dan juga nanti rekaman acara ini juga kami akan upload di YouTube. Saya kira saya mewakili semua tim dan yang sudah bergabung panitia di sini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang masih belum mengisi absensi, belum yang belum mengisi absensi silahkan bisa mengisi absen. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan dimintai form kesediaan. Nanti dari mahasiswa akan menghubungi wali kelas masing-masing untuk mengirim form kesediaan yang akan diisi oleh para orang tua. Saya kira demikian. Selamat siang semuanya. Monggo bagi yang akan live kami persilahkan. Terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Sukarman. Terima kasih Bu Subandi. Terima kasih. Bu Lian Asia, Bu Agustina, Bu Eka, Bu Rona, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Forum ini akan saya tutup nih. Saya akan tutup. Stop recording first. Stop recording.